Engkau yang layak dimuliakan. Segala bangsa datang menyembah-Mu ya Bapa Yahweh. Kami tinggikan Engkau yang kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami puji dan tinggikan. Milohi Raka Adonai, Filoite Kafo Lesika, Edoli Vilani Maasi, Inka Adonai.
Terima kasih. Kami percaya kepadamu. Sukacita kekuatan dalam kehidupan ini selalu ada dalam hadiratmu ketika kami menyembahmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yeshua, kami percaya. Kita mengatakan pujian. Sukacitaku, kekuatanku, saat menyembahmu, pengharapanku, penolongku, hanya Kau Bapakku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Katakan sukacita, sukacitaku, Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita sudah memasuki awal tahun, yaitu tahun baru. Maka saya ucapkan Kak Sameah Yom Truah Rosasana, atau disebut juga Yom Hadin. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, 1 Tisri 5783 kalender Ibrani, saudara. Jadi hari ini sudah masuk tahun 5783. Tahun yang sudah tidak muda lagi. Karena sampai hari ini tahun ini adalah tahun yang tertua yang ada. Kalau saat ini Masehi baru 2022. Kalau tahun Jawa baru 1450-an. Kalau kalender Cina sekitar 2600-an, saudara. Ibrani sekarang sudah 5783. Nah, kalender yang sudah tidak muda lagi. Kalender di mana saat ini tahun seperti ini adalah tahun di penghujung dunia. Kalau satu hari di hadapan Elohim sama dengan 1000 tahun, berarti ini sudah memasuki sebentar lagi Sabat. Karena kalau satu hari sama dengan 1000 tahun, kalau ini sudah hampir 6000, berarti nanti 6000 terus masuk Sabat, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
Hari ini adalah Yom Truah atau Rosh Hashanah 5783 atau 1 Tisri 5783. Sebenarnya apa sih hari raya Yom Truah itu? Nah, kalau disebut Rosh Hashanah artinya tahun baru, saudara. Tapi Yom Truah sendiri, apa itu hari raya Yom Truah? Kita akan lihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Wayikra atau Imamat. Imamat pasal yang ke-23, ayatnya 23 sampai dengan 26. Wayikra atau Imamat pasal 23 ayatnya 23 sampai 26. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh menyimak dengan baik. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7, yaitu bulan Tisri, pada tanggal 1 bulan itu, jadi tanggalnya tanggal 1, haruslah itu menjadi Sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Yang saya garis bawahi, saudara, perhatikan baik-baik. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Daver el Bani Israel lemor bechodes hasbi'i, bulan ke-7. Be'echad lachodes yihilachem. Saudara, di situ ada kata hasbi'i atau 7 dari kata seva, itu 7. Dan juga ada kata echad pada tanggal 1. Jadi hari raya ini diperingati hanya 1 hari, yaitu mulai tadi petang sampai besok petang. Makanya kenapa saya menghimbau khususnya untuk Kehilat Dodula Yahweh, kalau saudara kerja usahakan cuti atau izin atau setengah hari, saudara. Karena hari raya ini hanya diperingati 1 hari toh. Sehingga kalau saudara nggak bisa ikut, saudara akan nunggu tahun depan. Saudara pernah lihat ada perayaan tahun baru Masehi, biasanya tanggal berapa? 1 Januari. Saudara merayakan, wah pakai topi, pakai trompet, tapi tanggal 5 sudah selesai, saudara. Saudara bisa mengucapkan selamat tahun baru bisa, tetapi momen detik-detik malam tahunnya pasti sudah hilang. Biasanya menyalakan kembang apinya jam berapa, saudara? Karena pergantian tahunnya pukul 12 atau pukul 00. Beda dengan Ibrani, yaitu petang hari. Jadi saudara, hari raya ini kenapa saya harus ngajarin untuk saudara ikut? Karena rugi. Dan hari raya ini diperingati sebagai hari raya Yom Truah atau Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ini tahun baru. Yom Truah itu hari raya peniupan nafiri. Makanya pada hari raya ini yang namanya shofar itu memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena salah satu hari raya yang belum tergenapi yaitu hari raya ini, saudara. Salah satu hari raya yang belum tergenapi itu hari raya ini, yaitu hari raya Yom Truah. Kenapa? Karena Pesah sudah digenapi Yesua saat Yesua disalib di kayu salib, saudara. Itu digenapi sebagai hari raya Pesah. Jadi yang menggenapi siapa? Yesua. Hari raya Hamatsah atau roti tidak beragi diperingati Yesua sebagai lechem hakayim atau roti kehidupan. Hari raya Habikurim buah sulung diperingati sebagai Yesua sebagai bangkit sebagai yang sulung. Hari raya Shavuot pencurahan Ruach HaKodes digenapi Yesua dengan turunnya Ruach HaKodes di setiap hati kita. Nah, hari raya ini belum tahu digenapinya kapan, saudara. Nanti 10 hari berikutnya setelah ini ada hari raya Yom Kippur. Itu pun sudah digenapi. Kenapa hari
hari Yom Kippur itu digenapi? Karena hari raya Yom Kippur adalah penggenapan Yeshua HaMashiach sebagai imam besar. Dan hari raya Sukkot itu diperingati sebagai kelahirannya Yeshua. Oleh sebab itu semua hari raya digenapi, hanya hari raya Yom Teruah. Kenapa saudara? Karena kita tidak tahu kapan Yeshua akan datang. Amin. Amin. Tetapi saya yakin bahwa Yeshua datang pasti pada hari-hari raya Yom Teruah, mungkin nanti malam. Dan Yeshua itu katakan aku datang seperti pencuri. Jadi nggak ada yang tahu. Banyak orang yang ngitung, wah ini pasti sekitar tahun ini, besoknya tahun ini. Tapi meleset semua saudara. Kita diajar nggak perlu harus ngitung tahu kapan tahunnya. Hanya tanda-tandanya saja yang Tuhan kasihkan. Supaya apa? Supaya kita siap-siap. Kalau seandainya Yeshua bilang begini sama muridnya, makanya muridnya ngomong begini, Guru, kapankah engkau ini akan datang? Kemudian Yeshua ngomong, tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa. Kalau Yeshua ngomong besok aku akan datang, orang wis siap-siap, betul kan? Orang kalau udah tahu mau mati siap-siap. Wis aku tak berbuat sing baik, sing maune galak dadi sabar, sing maune pelit dadi wah aku duwe lemari tak jual tak bagike, motor PN kabeh, karena udah tahu mau mati. Oleh sebab itu karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan menjadi mempelainya, siap-siap terus. Amin. Amin. Selalu siap kapanpun. Coba saudara, bayangin nih, perhatikan nih, kalau ada orang nih, Pak, ini maaf nih, dokternya ngomong nih. Kemudian ngomong, ini maaf nih, suaminya ibu ini tinggal beberapa hari. Saudara, wah sudah gitu. Wah kalau roh dan yes. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu saudara. Nah, begitu tahu nih, wah suaminya aja gitu. Terus dia akan bilang gini, sudah kasih makan yang enak. Nah, begitu bapaknya dibilang, Pak, ini dokter yang ngomong nih, bapak ini gak lama lagi deh. Wis bu, kae sapine dolen, bagi ngomong. Padahal tadinya saudara pelitnya luar biasa. Ya dia mikir, buat apa aku, modalnya apa, karena aku gak ada apa-apa. Wes toh aku juga gak akan menikmati. Motornya kayak di pelayanan. Ya saudara, mobilnya kayak gereja, kayak jemputi. Tadinya mungkin mau dibarengin saja gak mau. Bareng ya Pak, Bu, wah udah penuh. Tapi begitu tahu saudara, oleh sebab itu Yeshua ajar supaya kita selalu berjaga-jaga. Amin. Hari ini kita diajar Yeshua. Nah hari raya Yom Teruah ini kita nggak tahu kapan Yeshua akan datang. Inilah salah satunya. Oleh sebab itu Yeshua katakan, anak manusia itu datang seperti pencuri. Oleh sebab itu orang untuk mati itu tidak nunggu tua. Orang mati itu tidak nunggu sakit. Ada orang yang sehat segar bugar tahu-tahu mati, ada. Amin. Orang yang sakitnya udah parah malah nggak mati-mati ya ada juga. Jadi artinya kita nggak tahu kapan waktunya malaikat maut itu menjemput. Dan saudara mau tutupi kayak apapun, saudara punya bodyguard banyak pun, malaikat maut tetap bisa menjumpai saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah Yom Teruah ini ada cara peniupannya, ada beberapa, makanya ada serafim, ada takiyah bedolah. Nah ini cara meniupnya. Makanya kenapa kalau hari raya saya niup duluan. Misalnya seperti ini saudara. Nah ini salah satu teknik cara meniup shofar. Kemudian tekiah lebih agak keras lagi saudara. Jadi sudah berbeda lagi saudara. Terus ada yang modelnya beda lagi, tekiah berulang. Sudah berbeda lagi. Ada juga jadi saudara yang dikasih ada tanda-tandanya sendiri saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dan kitab suci Davar Elohim mengajarkan saat nanti malaikat meniup shofar, artinya tanda kedatangan anak manusia itu sudah dekat. Amin. Nah kita diajar oleh Yeshua untuk kita bersiap-siap.
Nah, tahun 5783 itu tahun P Gimel. Kalau kemarin itu P Bet, sekarang P Gimel. Tahun Ibrani 5783. Saya ambil minum. Ya. Nah, tahun 5783 disebut tahun P. Sorry, ini P ya. Ini P. Dan Gimel, P Gimel. P itu mewakili nilai numeriknya 80. Jadi kalau Ibrani itu ada gematrianya, huruf Ibraninya. Jadi kalau 1 Alef itu mesti 1, Bet itu mesti 2, Gimel itu 3, Dalet itu 4, terus He itu 5, Zain itu 6, Waw 6, Zain itu 7, Het itu 8, Tet itu 9, Yod itu 10. Jadi seperti sheet seperti ini ada hitungannya. Bisa ada 10, 5, 6, 5. Itu ada yang 8, 7 juga sama. 8, 7 itu jumlahnya 15. 15 itu 10 dan 5 sama juga, saudara. Nah, hitungan 10, 5 itu 10 itu Yod, 5 itu He, 6 itu Waw, 5 itu He. Jadi pasti mengandung arti nama Yod He Waw He atau Yahweh. Saudara, ini makanya kenapa kok pakai tali penting misalnya gitu, saudara. Karena mengandung arti nama Yahweh. Ini salah satunya. Nah, itu gematria itu mengandung arti kalau sudah habis Yod, terus Lamet ya. Kaf, Lamet, Kaf dulu. Habis Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf. Enggak 11, tapi 20. Terus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kalau sudah 100, enggak 110. 200, 300, 400. Makanya sin pasti 300. Gambarannya seperti itu, saudara kasih oleh Bapak Yahweh. Itu gematrianya. Jadi kalau P itu mewakili 80 dan Gimel itu 3, Alef, Bet, Gimel itu 3, saudara. Makanya tahun 5783 itu tahun P Gimel, mewakili numerik 3 yang bila dijumlahkan akan menghasilkan 83. Nah, kira-kira apa sih 83 itu, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menyiapkan bekal perjalanan menyambut Yeshua Masiah. Seperti tadi saya bilang, Yeshua dikatakan anak manusia datang itu seperti pencuri yang kita datang. Wes duwe modal belum saya mau menyambutnya. Apa yang saya siapkan? Oh, saya mau menyiapkan rumah yang besar, bukan. Saya menyiapkan mobil yang bagus, gedung tempat ibadah yang mewah, bukan, saudara. Tapi diri kita ini, sudah nggak kita menyiapkan diri kita ini untuk menjadi mempelainya? Nah, kalau orang mau menjadi mempelai, yang disiapkan apa? Tubuh, jiwa, roh kita. Pernah lihat yang namanya pengantin mempelai ngelomprot? Tahu ngelomprot ya, bahasa ngelomprot itu bahasa Indonesia apa ya? Apa? Kemproh itu ya bahasa Jawa. Apa? Hah? Apa? Kumuh. Ah, gitulah. Wes ora dandan, ora wedaan, nggak mungkin wedaan semen. Saudara, mesti dandan. Saya bilang juga pernah orang nih, saya bilang orang yang meninggal tapi kondisinya baik, kecuali bencana loh ya, yang dicari. Itu pun kalau ketemu pasti dirawat dengan baik. Mesti didandani. Makanya seringkali saya kalau lihat ada yang meninggal terus ada yang lain, wih, ibu kuwi ora tau dandan mandang mati. Cantik banget. Lah didandani yuk. Seumur-umur gak pernah pakai wedak. Begitu mati didandanin sudah meninggal. Ya cantik. Coba didandanin itu pakai apa itu tepung sajiku, kriuk dia. Saudara yang dikasih oleh Bapak mesti rapi. Dia tuh tahu adus dua adusi, betul gak? Kenapa dimandiin? Karena gak bisa mandi. Mesti hasilnya rapi, saudara. Wah, biasanya sabun 1 aja kamu sebulan, ini sabun 5 dibuat jadi 1. Kenapa, saudara? Karena menyiapkan diri dengan baik untuk supaya kita menyiapkan bekal perjalanan menyambut Yesus. Itu hanya lahirnya, tetapi yaitu kehidupan roh kita sudah disiapkan belum? Amunisi bekal kita ini sudah disiapkan belum? Artinya iman kita ini sudah siapkan belum? Karena iman itu kita akan bawa sampai kita berjumpa dengan Yeshua.
sampai detik terakhir kita akan berjumpa dengan Yesua. Makanya Nabi Saul kata kepada suratnya kepada Timotius, dia kata apa? Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sampai garis akhir. Supaya apa? Ketemu Yesua. Kita lanjutkan saudara, menyiapkan bekal. Dibawain bekal apa yang harus kita berikan saudara? Tahun 5783 adalah tahun P dan Gimel. Apa itu P? Mulut itu apa saudara? Nah, lanjut ya. Yang pertama, P itu artinya mulut. Nah, sekarang ini gunakan mulut kita ini untuk mempermuliakan apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Kabarkan, beritakan nama Bapa Yahweh. Beritakan daftar Elohim dengan cara yang sangat baik. Dan sekarang bukan hanya mulut saja yang bisa memberitakan, jempol bisa, melalui visual bisa, segala macam bisa saudara. Jadi beritakan untuk kemuliaan Bapa ya, untuk memuji Elohim, untuk menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur nih hari ini, wah luar biasa nih. Kita puji-pujian tuh di Kopeng serasa di Tangerang. Keringetan saudara. Padahal di Kopeng, mosok di Kopeng mau pakai AC. Saudara, saya ingat dulu waktu kita ada ibadah apa ya, di sini ada orang bilang begini, Pak, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati AC waktu itu. Pak, di sini nggak butuh AC. Keringet itu karena saking banyaknya orang, saya bilang gitu. Tapi sekarang orangnya sudah dipanggil Bapak Yahweh, dan kita sudah diberkati AC gratis. Kalau sudah nggak percaya keluar, nantilah AC-nya full. Mau dikecilin susah. Ya segitu standarnya. Jadi standarnya dari Tuhan seperti itu. P artinya mulut. Dengan mulut yang mempermuliakan apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Gunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengumpat, bukan untuk menghujat, bukan untuk ngomongin orang, bukan untuk mencela orang, bukan untuk menyakiti orang, tetapi mempermuliakan Bapa Yahweh. Amin. Saudara yang kasih oleh Bapa. Kemudian yang kedua, Gimel artinya onta. Kalau diterjemahkan Gimel, makanya bahasa Inggrisnya camel. Ya, onta adalah binatang yang kuat. Onta itu salah satu binatang yang sangat kuat. Kenapa? Karena dalam melakukan perjalanan yang super ekstrim, yaitu di padang gurun, saudara, itu onta itu bisa dalam tubuhnya bisa membawa cadangan air yang banyak. Itu biasanya di punuknya ini untuk menampung air. Sehingga mau dia jalan berjam-jam pun tetap kuat. Tapi memang sekali minum itu banyaknya luar biasa. Makanya kenapa waktu Eliezer itu mencarikan istri buat Yitzhak yang disuruh oleh Abraham, Abraham ngomong sama Eliezer, tumpangkan tanganmu, kepalamu dan tanganmu di dada. Bersumpahlah demi Elohim, bersumpahlah demi Yahweh, kamu tidak akan mencarikan anakku atau istri buat anakku orang di sekitar sini atau di sekitar Kanaan, tapi orang dari sanak saudaraku. Karena sangat penting saudara. Kenapa? Karena sekitarnya banyak orang yang menyembah berhala. Makanya dibutuhkan orang yang memang takut akan Tuhan. Dan begitu Eliezer itu ketemu sama Ribka, dia bilang ini orang yang baik. Dan saat dia nunggu dia bilang, berikan aku air karena aku haus. Apa yang dilakukan Ribka? Padahal Ribka mungkin baru ketemu sama Eliezer. Minumlah sepuasnya, dan aku juga akan mengambilkan air buat onta-ontamu. Bayangkan, orang pergi itu nggak mungkin bawa satu onta, tapi beberapa, karena dia harus membawa bekal yang banyak, saudara. Lah kalau satu onta aja nimba itu nimba air itu sampai 20 galon. Lah kalau 2-3 onta berapa, saudara? Ini salah satu ciri orang yang baik. Dia mau mengambilkan, makanya Eliezer tuh ngomong ini orang yang tepat untuk anaknya, istilahnya anaknya bosnya, anaknya itu untuknya anaknya Abraham, saudara. Dia tahu ini orang yang sangat baik, dia bisa memberikan, punya kasih yang luar biasa. Mungkin saya dulu ingat saudara, orang Ibrani, orang Yahudi itu di rumahnya selalu ada tempat air. Itu untuk dulu itu seperti itu. Untuk apa? Untuk cuci tangan sebelum masuk, untuk bersih-bersih sebelum masuk. Sekarang juga semenjak pandemi itu orang contoh, padahal jauh sebelumnya sudah ada seperti itu. Saudara dikasih seperti itu. Nah, setiap orang bisa. Dulu saya masih ingat, biasanya
tahun 80-an itu di rumahnya orang penduduk itu di depannya dikasih kendi. Kalau nggak kendi jun. Kalau jun ya gentong kecil itu kasih air supaya apa? Kalau ada orang lewat tuh dia bisa ngambil air. Nah sekarang nggak ada karena bisa ono keran. Terus ono Fanta, Pepsi di warung-warung. Kalau dulu kan nggak ada, makanya orang menyiapkan itu sisi sosialnya luar biasa. Nah, onta ini binatang yang kuat. Kenapa saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Ya kita lihat dulu. Dalam perjalanan kehidupan kita pun, dalam menyambut kedatangan Masiah, Yesus Masiah, kita dibutuhkan bekal yang terbaik untuk menjadi mempelainya. Apa yang kita siapkan? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk kita menyambut kedatangan Yesus Masiah? Kira-kira bekalnya apa yang saya sudah siapkan? Benar nggak? Saudara dan saudara. Sekali lagi, Yesus datang tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara, nggak sama sekali nggak ada orang yang tahu kapanpun. Saya sudah pernah saksikan, saudara. Saya punya teman yang check up pun sampai ke Singapura dan itu sangat luar biasa. Tapi toh waktu dia duduk di depan nonton TV, istrinya baru ke dapur balik, suaminya udah meninggal. Padahal sehat tuh. Makanya untuk dipanggil Tuhan itu tidak nunggu. Selama tempatnya sudah jadi, Tuhan akan datang memilih kita. Nah itu seperti kalau menjadi mempelainya yang kita dijemput bersama-sama, akhir waktunya sudah tiba, yaitu tepat pada hari raya Yom Teruah, di mana Yesus akan datang untuk menjemput mempelainya. Amin. Amin. Nah kita menyiapkan diri dengan baik ini sudah gak waktunya, sudah waktunya nyantai, waktunya kita saya toh bebas-bebas saja. Enggak saudara, tetap saudara jalani kehidupan seperti apa adanya. Tetapi tubuh jiwa roh kita tetap dientenkan, nempel sama Bapak Yahweh. Kenapa kok kita tetap seperti biasa? Karena Tuhan ajar seperti itu. Jikalau ada dua orang di ladang ngapain? Selfiean, tiktokan, main game bareng. Pak Nowo, nyangkul yuk berdua. Pas mau nyangkul, sambil tiktokan yuk. Ya enggak lah. Main game bareng yuk. Kita mabar di sini. Enggak. Ngapain di ladang? Kerja. Ada dua orang menggiling batu kilangan, satu ditinggal, satu diangkat. Artinya kita tetap normal saja. Tapi waktunya dijemput Tuhan jadi orang yang siap. Amin. Amin. Jangan sampai kita tertinggal. Paham saudara? Kemudian kita lihat. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita dalam menyambut kedatangan Masiah, dibutuhkan bekal yang terbaik untuk menjadi mempelainya. Yang pertama, yang kita butuhkan adalah bijaksana dalam memanfaatkan sisa kehidupan yang dijalani. Ini gak mudah. Berlaku bijaksana ini gak mudah. Yesus ngajarin ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh istilahnya. Nah 5 yang gadis bijak ini sama-sama nunggu. Sama dengan kita ini sama-sama nunggu kedatangan Yesus. Tetapi 5 gadis yang bijak itu menyiapkan minyak. Artinya dia sudah menyiapkan dirinya dengan baik supaya terangnya tetap menyala. Minyak itu gambaran tentang urapan Elohim. Minyak juga gambaran tentang bekal supaya urapan itu tetap menerangi hidup kita sehingga kita menjadi terang buat banyak orang. Lah kalau urapannya minyaknya padam, terus mau nerangin pakai apa? Saudara. Nah inilah yang digambarkan 5 gadis bijak ini menyiapkan diri dengan baik. Saudara, bijaksana dalam memanfaatkan sisa kehidupan yang dijalani. Orang gak ada yang tahu sisa kita itu sampai kapan. Saudara yang dikasih oleh Bapak, tidak ada seorang pun yang tahu. Ini usianya sampai kapan segala macam, saudara tidak tahu, saudara. Oleh sebab itu kita diajar untuk bijaksana seperti 5 gadis yang memang bijak, saudara. Kemudian kita lihat ayatnya dulu ya. Tehillim atau Mazmur 90 ayat 12. Limnot yameni ken hoda wa nabal vavkakma. Maka beritahukanlah kepada kami agar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Ini adalah lagu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hariku, agar kami beroleh hati bijaksana. Kata kakma bisa diterjemahkan bijaksana atau berhikmat. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak, ajar kami, beritahukanlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Artinya gini loh saudara,
Ini umur, ya saya gambarkan. Usia kita, ini huruf-huruf ini usia kita nih. Nah kita nggak tahu batasnya sampai kapan ini. Terus sampai bawah ini terus ada tulisan. Artinya begitu saat ini hari ini kita bisa melewati, dihitung 1 silang selesai. Oh saya masih bisa melewati hari ini. Saya berarti masih hidup. Silang lagi 2. Oh saya masih hidup lagi besok. Sampai dan kita tidak bisa lagi menghitungnya. Artinya kita sudah siap dijemput oleh Tuhan. Amin. Nah ajar menghitung. Kalau kita bisa lakukan itu saudara, itu satu hal yang luar biasa. Tuhan terima kasih hari ini saya masih dapat kehidupan. Makanya kalau ada orang merayakan sukacita hari lahirnya Yom Huledet Sami ya, sebenarnya dia bukan tambah umur, tapi kurang umur, jatahnya harus mulai berkurang dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi saudara, maka beritahukanlah kepada kami agar kami menghitung hari-hari kami. Tapi Tuhan bilang, bersiap saudara, berjaga-jagalah dan berwaspadalah, karena engkau tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Amin. Oleh sebab itu selalu berjaga-jaga dan siap. Yang kedua, berusahalah tampil sempurna atau tamim dengan hidup kudus terpisah dari dunia. Sekali lagi saya mengingatkan kembali, yang namanya kudus itu bukan hanya suci, bukan. Kudus itu atau kados itu bukan diterjemahkan hanya suci, tapi kudus itu juga terpisah atau dipisahkan. Saya beri contoh ini. Kuduskanlah anakmu yang sulung itu bagi Elohim. Artinya pisahkan anakmu yang sulung untuk Elohim. Dipisahkan. Supaya apa? Supaya tidak kena terkontaminasi dengan dunia. Paham Ustaz? Nah kita pisahkan diri kita dari dosa, supaya kita tetap tahir, kita tetap suci, tetap kita kudus. Amin saudara. Amen. Jadi saudara dikasih oleh Bapak Yai, berusahalah tampil sempurna. Nah caranya tampil sempurna, terus kehidupan kita tuh perbarui. Saya kurang apa ya? Saya kurang apa ya? Nah ini penting saudara dikasih oleh Bapak Yai. Semua dengan hidup kudus terpisah dari dunia ini. Memang saya masih ada di dunia ini, tetapi saya harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Hari saya menyampaikan daftar Elohim yang dunia itu semu kapan ya? Minggu yang lalu ya, RF minggu yang lalu. Dunia itu semu, dikesingkannya wah luar biasa saudara. Makanya dipamerinya wah yang indah-indah luar biasa saudara. Saya pernah ngasih ilustrasi kepada saudara tuh, wah ada orang yang mati. Begitu mati dia, wah ini ilustrasi saudara. Ilustrasi itu namanya ilustrasi contoh. Ada orang begitu mati di bawah malaikat, begitu surga, wah Pak malaikat. Di sini suasananya kok tenang, sepi, nggak enak di sini. Begitu dibawa lagi, saudara. Kemudian lihat yang di sana itu tempatnya satan tempatnya di sana. Ya, coba Pak setan, aku diajak semua. Ternyata asik di sana loh. Wah, bisa macam-macam di sana, bisa joget-joget, banyak hiburannya ternyata. Banyak orang cantiknya, gagahnya juga luar biasa. Model apa dan nggak tua-tua. Saudara, akhirnya ya sudah tak kasih kesempatan bertobat untuk hidup di dunia. Di dunia hidupnya sembarangan. Kenapa? Karena promonya setan, pinter. Begitu sudah saudara, semuanya udah selesai dosanya, udah begitu numpuk mati, bawa ke neraka. Loh kok gak seperti ini? Kok dulunya bagus kayak gini, kok sekarang kayak isinya cuma api, keratap tangis, retak gigi. Lah dulu kan aku promo, iklan. Ya yang bagus-bagus gak ada lah iklan itu. Orang mau jualan donat pun nih mesti sih dipoto yang bagus, gak ada. Donat 3 hari dipoto enggak. Saudara, makanya kadang kok nggak sesuai ya. Ini gawe lotek, tambahannya emping kok ya empingnya hilang gitu. Entek Pak. Saudara, kenapa? Karena gambarnya sama ininya berbeda. Saudara yang dikasih, nah setan membuat seperti itu. Kadang mengiming-imingi, mempromosikannya berbeda. Nah berusahalah kita tampil untuk tamim, sempurna. Karena Bapak Yahweh berkenan dengan persembahan yang tamim, yang sempurna. Kenapa persembahannya Habel itu diterima, sedangkan Kain tidak? Toh sama-sama persembahan. Tapi kalau saudara baca dengan jelas, Habel mengambil domba yang tambun dan berumur setahun. Artinya benar-benar memberi yang terbaik untuk Elohim. Amin. Bisa gak kita memberikan tubuh kita ini yang tamim? Kita lihat ayatnya saudara. Lukas 1 ayat 75.
bikdusa wat sedek levanai kal yamenu, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya sepanjang masa hidup kita. Jadi ternyata kita diajar oleh Bapak Yahweh untuk menjaga kekudusan dan kebenaran di hadapan Elohim itu sepanjang masa hidup kita. Sepanjang masa hidup kita itu artinya sepanjang kita masih bisa bernafas. Bukan seumur hidup loh. Kalau seumur hidup itu beda. Pengertian seumur hidup itu kalau umur saya 20 tahun ya seumur hidup saya 20 tahun, berarti 20 tambah 20, 40 saudara. Makanya kalau ada wah orang ini di penjara seumur hidup itu bukan sampai mati, tapi seumur dia hidup. Paham ya? Kalau misalnya oh umur aja 40 ya dia seumur dia hidup ya 40 tahun berarti dia di penjaranya. Gambarannya gitu loh saudara. Nah jadi saudara bikdusa dalam kekudusan wat sedek dan kebenaran di hadapannya, di hadapan Abah Yahweh Yeshua sepanjang masa hidup kita. Makanya tamim, tampil sempurna. Saya nggak menyampaikan daftar Elohim panjang. Kenapa? Karena kita ada banyak. Karena kalau hari Rosh Hashanah atau Yom Tua itu kita nanti akan makan apel sama madu. Kita makan kalah sama anggur. Jadi memang ini haleluya. Kalau hari raya ini memang nanti saya kasih penerangan kenapa makan kalah sama anggur. Kenapa kita makan apel sama madu? Kenapa? Apel menggambarkan buah yang manis. Madu juga manis supaya tahun ini menjadi tahun yang manis. Amin. Kalah itu memang roti yang dimakan saat Sabat. Makanya kalau Erev Sabat kita selalu makan roti kalah dan juga pada hari raya. Berbeda nanti kalau Yom Kippur kita sunyi, gak boleh makan-makan. Kenapa? Puasa sing kuat. Kuat ya enggak, saya enggak berani maksa saudara. Karena puasanya berapa jam? 25 jam. Kira-kira kuat ya? Kuat. Amin. Kuat. Enggak apa-apa. Ya ngomong orang kuat ya apa-apa. Ada orang namanya kuat ya belum tentu kuat, tapi berusaha belajar untuk puasa nanti 25 jam ya. Orang kita biasanya orang tahu turu-turu terus. Gue ditanya, kok nggak bangun? Poso lemes tuh. Lah poso gerge turu saudara ini. Tapi nggak apa berusaha. Yang nggak kuat ya nggak apa-apa, sekuatnya kita bisa puasa. Makanya nanti pas hari Yom Kippur kita nggak akan ada makan, nggak ada konsumsinya. Ya sekali lagi. Bikdusa wat sedek levanai kal yamenu, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya sepanjang masa hidup kita. Yang terakhir, ya, saudara bangkit berdiri dulu ya. Kita baca dulu bersama-sama. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Siap menjadi mempelai Hamasiah dengan hidup bijaksana dan kudus sebagai bekal perjalanan berjumpa dengan Abah Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasiah. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Basmana, basmana,
Tisri 5783 kalender Ibrani ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti mulai hari ini sudah tahun baru. Kita memasuki tahun 5783. Masih ada 2 hari raya berikutnya yang kita akan rayakan, yaitu nanti hari raya Yom Kippur yang kita akan rayakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober ya. Hari Selasa tanggal 4 Oktober jam 6 sore juga di tempat ini. Karena jatuhnya tanggal 5. Jadi tanggal 10 Tisri itu jatuhnya tanggal 5 hari Rabu. Kita rayakan tanggal 4 hari Selasa jam 6 sore. Dan juga kita dress code-nya atau bajunya nanti pakaiannya kita semuanya putih ya. Kita pakai baju putih. Dan di situ kita ada momen-momen untuk pemulihan bersama dengan keluarga, pelayan, jemaat, gembala dan semuanya yang hadir. Kemudian kita akan merayakan kembali hari raya Sukot. Untuk tempat kita dirayakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober jam setengah 4 di tempat ini ya. Mulainya setengah 4 untuk hari raya Sukot, tanggalnya 15 hari Sabtu, sekaligus kita merayakan Sabat. Dan untuk persembahan hari raya masih tetap saudara bisa masukkan ke kota atau ke Pak Gebugem atau ke Banjar. Itu aja saudara. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yevareka. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Aba Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismireka. Yahweh panayulih Yahweh huneka. Yahweh panayulika wa yashiplika. Shalom. Baru atau baik kata bahasa de, baru kan basterot suneka, baru tan kami serteka, baru atau babi kan kata betseteka, baru atau Yahweh lo kenu melalam bersama Adonai Yesus Masya baru aku reskila olam fae.